Selain berdampak pada ekonomi dan sosial, pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada sektor pendidikan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, kegiatan sekolah banyak dilakukan secara online. Berbagai cara dilakukan semua pihak agar kegiatan belajar di masa pandemi tetap berjalan optimal. PJJ resmi diterapkan sejak 16 Maret 2020. Hingga saat ini PJJ masih dilakukan. Kami akan menampilkan tanggapan para pelajar terhadap pembelajaran daring. Berikut cuplikan videonya. Sekolah tatap muka. Soalnya kalau sekolah daring jenuh, nggak bisa ketemu sama teman-teman. Kalau tatap muka enak, gampang mengerti sama bertemu teman-teman. Saya lebih suka offline. Kenapa? Karena belajar offline itu lebih seru. Kita bisa bertemu, kita bisa berdiskusi langsung bersama teman-teman, guru ataupun dosen. Karena belajar offline itu lebih jelas. Kita bisa memahami secara mendalam. Di masa pandemi seperti saat ini, mungkin PJJ merupakan satu-satunya metode pembelajaran yang dapat kita lakukan. Kalau ditanya efektivitasnya, menurut saya sudah cukup efektif. Walaupun masih banyak kendala dan keterbatasan yang ada, namun jika kita bisa memaksimalkan keterbatasan tersebut, maka kita juga akan mendapatkan kualitas pembelajaran yang baik. Menurut pendapat saya mengenai pembelajaran daring, tentu saja banyak sekali hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Dari segi sinyal, tidak semua masyarakat mendapatkan kualitas sinyal yang sama. Kemudian, dari segi ketersediaan kuota, belum semua masyarakat juga mampu membeli kuota secara pribadi, mengingat ekonomi Indonesia belum begitu merata. Menurut saya, pembelajaran daring itu kurang efektif, karena saat pembelajaran itu pasti ada aja gangguannya seperti waktu habis, terus juga dosen mungkin kita nggak ngerti, gitu. Terus juga kita ngerti jadi bingung sama apa yang dilakukan. Kalau menurut saya sendiri, pembelajaran daring ini awalnya berlangsung tidak efektif ya, karena kita tahu tiba-tiba pandemi ini menyerang tiba-tiba saja gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba datang, dan itu memerlukan adaptasi yang tidak mudah bagi para mahasiswa, para murid, dan bagi tenaga pengajar pun itu juga tidak mudah, karena yang biasanya kita tatap muka terus tiba-tiba disuruh daring gitu kan, nggak mudah, apalagi kita belum terbiasa sama fitur-fitur online yang bisa membantu kita dalam media pembelajaran. Kalau ditanya stres dan kendala, pasti pernah ya, karena PJJ ini merupakan satu hal yang baru dan metode pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, saya berupaya untuk bisa beradaptasi dengan metode dan pace pembelajaran yang berbeda ini, dan harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin agar tidak mengalami burnout, khususnya di masa PJJ ini. Tentu saja saya pernah merasakan stres atau jenuh selama pembelajaran daring, maka saya menanganinya dengan cara bermain game di HP selama 5 menit. Kemudian saya akan kembali fokus lagi ke pembelajaran. Selain itu juga saya akan memakan cemilan atau minuman untuk menjaga mood saya tetap baik. Stres banget semenjak daring, begitu banyak tugas mulai dari PPT, makalah, laporan, Pernah banget, sering dan cukup signifikan ya. Ketika saya mengalami stres, ya sudah, saya berusaha untuk berdamai saja. Saya berusaha untuk menaruh dalam pikiran saya lekatkan bahwa berada dalam jarak yang jauh dari teman-teman kamu itu bukan berarti kamu nggak bisa berkomunikasi dengan mereka. Saya tetap berusaha untuk kontak mereka, ngajak ngobrol, ngajak main bareng gitu kan. Dampak kesehatan mentalnya memang ada ya. Awalnya kan kita tuh tidak terbiasa dengan pembelajaran metode daring ya. Awalnya kan kita metode belajarnya luring ya, belajar secara tatap muka. Tapi karena pandemi ini, maka kita akan terjadi perubahan dari pola yang tadinya belajar tatap muka menjadi belajar daring. Nah, dampak dari pembelajaran daring salah satunya ansietas ya, kecemasan. Nah, kecemasannya itu karena apa? Kita belum terbiasa dengan metode ini ya, dengan metode ini sehingga timbul kecemasan baik dari anak SD, keluarga gitu ya, kemudian SMP, SMA juga mahasiswa. Itu pertama, kecemasan. Tetapi dengan berjalannya waktu sudah beberapa bulan ini juga terjadi adaptasi juga, ansietas mulai menurun karena kita sudah terbiasa dengan pembelajaran daring. Tetapi dampak yang lain juga adalah kehilangan juga. Kehilangan apa? Karena kan biasanya kita itu belajar secara luring, kita ketemu teman ya, berinteraksi, bersosialisasi, kemudian bertatap muka, kemudian juga bergaul,
berinteraksi dengan teman-teman gitu ya. Nah, sekarang dengan belajarnya luring ini dan dari protokol kesehatan bahwa kita harus social distancing, maka kita akan kehilangan kebiasaan-kebiasaan yang sudah membudaya dari mulai kita SD sampai perguruan tinggi. Nah, awal-awalnya ya mungkin sampai sekarang kita masih merasa kehilangan juga ya, yang tadinya bisa bercanda, kemudian bertutur sapa, kemudian juga kita bisa dekat secara fisik, tapi sekarang nggak bisa gitu ya. Memang ada dampak kehilangan, tetapi dampak kehilangan itu kan sekarang juga bisa berubah ya, karena ada pembelajaran secara daring begini, kita bisa bertatap muka, tapi memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan, makanya ada sedikit kehilangan. Tetapi berdampak lambat laun, saya rasa juga prosentase kehilangan akan semakin menurun. Nah, kehilangan apa? Kehilangan akan kebiasaan-kebiasaan lama, karena kita kan makhluk sosial ya, ingin berkumpul, berinteraksi, bersosialisasi, bercakap-cakap dan sebagainya. Kita kehilangan momen-momen itu. Makanya kita berharap semoga dunia kembali bisa berjalan normal sehingga kita berinteraksi, berhubungan dengan teman, kemudian bersapa, bertutur kata dan sebagainya secara normal seperti sebelum kejadian pandemi COVID-19. Cara mengelola stres itu banyak. Pertama adalah karena mengelola stres itu juga meningkatkan imunitas tubuh ya. Meningkatkan imunitas tubuh salah satu cara untuk terhindar dari COVID-19. Mengelola stres banyak. Pertama, kita bisa berinteraksi seperti ini, walaupun tidak bertemu, bertatap muka secara langsung, tapi kita tetap bisa berhubungan ya, berbicara, bercakap-cakap, saling berbagi, berdiskusi dengan media-media telekomunikasi seperti ini, itu bisa ya. Kemudian kedua juga menyalurkan hobi ya, menyalurkan hobi. Banyak kegiatan kita kan, misalnya kita berkebun di antara jam-jam tidak kuliah, misalnya jam 4 kan tidak kuliah gitu ya, kita bisa berkebun, melakukan olahraga, melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai yang belum bisa kita lakukan ketika kita masih kuliah. Nah, terhadap tugas yang menumpuk, kita kan bisa tetap melakukan Zoom ya, berbagi tugas bersama dengan teman yang lain ya, mencari bahan-bahan, kemudian berdiskusi di Zoom, sehingga capaian pembelajaran, kompetensi pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal sesuai dengan kondisi saat ini ya. Kemudian juga kan saat ini mudah sekali kita mencari literatur di e-book ya, nggak harus ke perpustakaan, di e-book kita bisa cari. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Pertama, tetap berinteraksi dengan teman-teman melalui media yang lain ya. Kemudian kedua, menyalurkan hobi. Ketiga, tetap berpikiran positif dengan memberikan berita-berita baik kepada teman-teman semua, kemudian mencegah dan mengurangi membaca-baca berita-berita yang hoax yang akan menurunkan imunitas tubuh kita, karena kecemasan kita meningkat akibat berita-berita tersebut. Kesan untuk pelajar saat ini adalah tetaplah berpikir positif ya, berpikir positif, berealisasi positif, belajar positif, kemudian juga melakukan aktivitas fisik yang positif ya, dengan belajar positif gitu ya, dengan belajar bersama-sama teman gitu, dengan media daring, kemudian dengan diskusi melalui Zoom, kemudian juga berbagi berita yang positif gitu ya, kemudian juga membaca berita-berita yang positif, kemudian bergaul secara positif, melakukan kegiatan yang positif dan melakukan aktivitas fisik yang positif. Itu akan meningkatkan imunitas kita ya. Selain juga tetap mempertahankan protokol kesehatan yaitu social distancing dan melakukan kebersihan tangan, mencuci tangan dengan air sabun dan air yang mengalir.